Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidh Ahmad Hakami rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-37, yang dalam pertemuan ini kita akan membaca penjelasan dari penulis tentang dalil-dalil ketinggian Allah Subhanahu wa taala yang diambil dari As-Sunnah. Yang mana sebelumnya telah kita baca penjelasan penulis tentang dalil-dalil ketinggian Allah taala yang diambil dari Alkitab, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka di sini beliau mengatakan, ma dalilu dzalika minas sunnah? Apa dalil tentang hal itu, yaitu tentang ketinggian Allah Ta'ala dari as-sunnah? Dia mengatakan, adillatuhu minas sunnati katsiratun la tuhsa. Dalil-dalilnya dari as-sunnah cukup banyak dan tidak bisa dihitung. Ya, saking banyaknya dalil-dalil tersebut, maka kita tidak bisa menghitung atau membatasi jumlah bilangan dalil-dalil yang menunjukkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil aw'ali, dalam hadis yang terkenal dengan hadis aw'al. Ya. Aw'al adalah jamak dari wa'al, yang makna asalnya adalah ini taisul jabal atau syatul jabal. Jadi adalah kambing gunung. Makna asalnya adalah kambing gunung. Namun yang dimaksud di sini adalah aw'al yang disebutkan dalam hadis tersebut. Yang dimaksud adalah malaikat-malaikat yang memikul arsy, yang dia itu memiliki bentuk seperti kambing gunung tersebut. Ala surati al-wa'al. Nah, hadis ini sebagaimana nanti kita lihat dalam catatan kakinya, poin 1 ini disebutkan dengan derajat dhaifun jiddan, hadis yang sangat lemah, yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah, juga Imam Abu Daud dalam Sunannya, Imam Tirmidzi juga demikian mengeluarkan hadis tersebut. Yang secara ringkasnya pentakhrij kitab kita ini menyebutkan bahwasanya hadis awal ini dhaifun jiddan, walaupun sebagian ulama ada yang menyatakan hadis ini diterima, yakni bisa dijadikan hujjah. Artinya di sini ada perselisihan para ulama tentang kesahihan ataupun kedhaifan hadis tersebut. Nah, oleh karena itu di sini Syekh Hafidh Ahmad Hakami rahimahullah taala membawakan dalil ini atau hadis ini sebagai salah satu dalil tentang hal tersebut, karena memang ada sebagian ulama yang mensahihkannya. Itu hadisnya cukup panjang, yang disebutkan di sana bahwa Rasulullah SAW menyebutkan jarak antara bumi dengan langit, kemudian langit satu dengan langit berikutnya, dan seterusnya sampai Rasulullah SAW menyebutkan tentang arsy. Maka beliau mengatakan dalam hadis tersebut, wal arsyu fawqa dzalika, dan arsy ada di atas itu semua. Itu di atas langit-langit itu, di atas makhluk-makhluk itu semua ada arsy di atasnya. Ini arsy adalah makhluk yang paling tinggi. Wallahu fawqal arsy, sedangkan Allah Ta'ala dia di atas arsy. Nah, ini adalah inti dari pendalilan dari hadis ini, bahwasanya di sana ada keterangan wallahu fawqal arsy, dan Allah dia berada di atas arsy, sedangkan arsy adalah di atas seluruh makhluk Allah Ta'ala yang lain. Maka dengan sabda Nabi SAW wallahu fawqal arsy menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala betul-betul di atas seluruh makhluknya secara zatnya. Wa huwa ya'lamu ma antum alaihi, dan dia meskipun di atas arsy, dia dengan kesempurnaan sifatnya ya'lamu ma antum alaihi, mengetahui apa saja yang kalian berada di atasnya. Maksudnya mengetahui keadaan kalian dengan secara detailnya. Allah Ta'ala dengan kesempurnaan ilmunya, meskipun Allah Ta'ala berada di atas arsy, maka Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang ada pada hambanya. Baik, seandainya kita mengatakan hadis ini dhaif jiddan sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki, maka sebenarnya untuk menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah banyak dalil-dalil yang lain yang sahih. Ya, sehingga
apabila ada orang yang menyanggah tentang ketinggian Allah Ta'ala dengan mengatakan ini hadis dhaif, maka kita bisa menetapkan dengan hadis-hadis yang lain yang sangat banyak. Bahkan Al-Quran, sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, sedang kita baca sebelumnya, telah menunjukkan akan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kedhaifan hadis ini tidaklah bermadarat untuk menetapkan akan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentang ketinggian Allah Ta'ala sudah ditetapkan dengan dalil-dalil yang sahih yang sangat banyak sekali. Nah, kemudian Syekh menyebutkan dalil yang lain. Beliau mengatakan wa qauluhu li Sa'd fi qissati Quraidah. Ini sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad, yaitu Sa'ad bin Mu'adz, fi qissati Quraidah, dalam kisahnya Quraidah. Ini maksudnya kisah Bani Quraidah yang mereka meminta hukum kepada Sa'ad bin Mu'adz dalam perkara mereka. Kemudian Rasulullah SAW ketika Sa'ad bin Mu'adz tersebut sudah memberikan hukum kepada mereka, maka beliau SAW mengomentari hukum Sa'ad bin Mu'adz tersebut dengan mengatakan, laqad hakamta fihim bihukmil maliki min fawqi sab'ati arqi'atin. Sungguh engkau telah memberikan hukum kepada mereka dengan hukumnya Al-Malik, yaitu Allah Ta'ala sang raja, sang maharaja. Allah Ta'ala Al-Malik, ini salah satu di antara nama Allah Ta'ala. Engkau telah memberikan hukum kepada mereka dengan hukumnya Al-Malik min fawqi sab'ati arqi'atin, yang berada di atas 7 arqi'ah. Arqi'ah yaitu samawat. Ini Rasulullah SAW mengatakan di sini, engkau wahai Sa'ad bin Mu'adz telah memberikan hukum kepada mereka sesuai dengan hukum Allah Ta'ala yang berada di atas 7 langit, ya, yang berada di atas 7 langit. Nah, di sini dalam kalimat beliau ini fi min fawqi sab'ati arqi'atin, yang juga dalam riwayat Nasa'i disebutkan dengan lafaz min fawqi sab'i samawat, maka ini menunjukkan sangat tegas bahwasanya Allah Ta'ala itu berada di atas seluruh makhluknya, berada di atas 7 langit, ya, dan menunjukkan akan ketinggian zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menyampaikan lagi dalil yang ketiga, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam lil jariyati aina Allah. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pertanyaan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada seorang budak wanita, aina Allah, di manakah Allah? Ya kan? Di manakah Allah? Qalat fis sama. Lalu budak wanita tersebut mengatakan fis sama. Kalimat ini sudah kita terangkan kemarin, ya, bisa kita fahami dengan makna as-sama, yaitu langit yang kita maksud di atas itu, sehingga kita artikan fi di sini dengan makna ala, di atas langit, atau kita artikan fi dengan makna dzarfiyah, yaitu di, sedangkan as-sama yaitu masdar dari sama yasmu samaan, yang bermakna ala ya'lu 'uluwan, ay fil 'ulu, ya. Maka makna yang kedua ini adalah bahwasanya Allah Ta'ala berada di ketinggian. Semuanya menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala berada di atas seluruh makhluknya. Nah, dari hadis ini yang kemudian Rasul SAW mengatakan, qala a'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskanlah wanita tersebut, budak wanita tersebut, fa innaha mu'minah, maka dia adalah, karena dia adalah seorang wanita mukmin, wanita mukmin, ya. Dari hadis ini, Masya Allah, ini hadis yang sangat-sangat penting untuk kita ambil faedah darinya. Yang pertama diantaranya adalah dari pertanyaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Aina Allah. Di sini menunjukkan bahwasanya boleh kita itu bertanya dengan kalimat seperti ini, di manakah Allah? Karena pertanyaan seperti ini datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ya. Sehingga ini menunjukkan akan bolehnya pertanyaan di manakah Allah. Sebagian orang ini menganggap pertanyaan di manakah Allah adalah pertanyaan yang tidak layak untuk ditanyakan. Namun ketika kita mengetahui ini berasal dari Rasulullah SAW, pertanyaan ini berasal dari Rasulullah SAW, dan ini disebutkan dalam hadis yang sahih sebagaimana disebutkan riwayat Muslim, maka sudah jelas bagi kita bahwasanya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang dibolehkan, bukan pertanyaan yang terlarang. Kemudian faedah yang kedua, yaitu ketika Rasul SAW mengatakan a'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskanlah dia karena sesungguhnya dia adalah seorang wanita mukminah. Maka
dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita memahami bahwasanya keyakinan yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala berada di atas seluruh makhluknya, itu Allah berada di atas langit, ya, berada di atas ketinggian. Ini merupakan keyakinan yang sesuai dengan keimanan. Keyakinan yang sesuai dengan keimanan. Berbeda dengan anggapan orang yang menyatakan bahwasanya Allah berada di mana-mana. Maka ini tentu saja bertentangan dengan keimanan. Demikian pula pernyataan orang yang mengatakan Allah Ta'ala tidak di atas, tidak di bawah, tidak di langit, tidak di dalam makhluk, tidak di luar makhluk, dan seterusnya. Ini juga bertentangan dengan keimanan, ya. Tetapi yang dia merupakan bagian dari keimanan dan telah dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri bahwasanya itu merupakan bagian dari keimanan adalah keyakinan bahwasanya Allah Ta'ala berada di atas seluruh makhluknya. Kemudian faedah yang ketiga bahwasanya keyakinan ini, yaitu keyakinan bahwasanya Allah Ta'ala berada di atas seluruh makhluk, adalah keyakinan yang sudah jamak tersebar ini di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pun di kalangan budak. Artinya ini merupakan perkara yang sudah jamak diketahui oleh mereka para sahabat, yang sudah menjadi ijma' kesepakatan mereka dalam keyakinan bahwasanya Allah Ta'ala berada di atas langit. Nah, baik. Kemudian beliau menyampaikan dalil yang lain dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wa haditsu mi'rajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadis-hadis tentang mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dibawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas langit, yakni oleh Jibril alaihissalam, yang ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mendapatkan kewajiban salat 5 waktu. Yang ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah Ta'ala di atas langit, sehingga menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala berada di atas langit, berada di atas seluruh makhluknya. Nah, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadits ta'aqubil malaikati. Juga di antara dalil yang lain adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang atau di dalam hadis tentang ta'aqubil malaikati. Ini bergantiannya para malaikat. Bergantiannya para malaikat yang menyertai manusia, di mana setiap manusia itu ada malaikat-malaikat yang menyertainya, yang mencatat amalannya, ya, dan yang juga menjaga dirinya, menjaga manusia tersebut dari keburukan-keburukan yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang para malaikat ini ada, kita katakan, 2 shift, ya kan? Ada malaikat siang dan ada malaikat malam, yang mereka akan bergantian menjaga manusia tersebut, ya. Dan waktu bergantiannya itu adalah di waktu subuh dan di waktu asar. Nah, maka di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, beliau mengatakan summa ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim, al-hadis. Nah, maka kemudian alladzina batu fikum, para malaikat yang bermalam pada kalian, yaitu para malaikat yang menjaga manusia di waktu malam, ketika bertemu dengan malaikat yang menjaga di waktu siang, yaitu ketika pertemuannya itu adalah di waktu subuh. Setelah itu ya'ruju, ya, malaikat ini naik ke atas, ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayas'aluhum, lalu Allah Ta'ala bertanya kepada mereka tentang keadaan hamba-hambanya yang mereka tinggalkan, ya. Wa huwa a'lamu bihim, sedangkan Allah Ta'ala lebih mengetahui tentang keadaan hamba-hambanya tersebut. Yani yang menjadi inti pendalilan di sini bahwasanya malaikat yang menjaga manusia, yang setelah mereka menjaga manusia tersebut, mereka menyampaikan menyampaikan pertanggungjawaban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka naik ke atas untuk menghadap kepada Allah Ta'ala. Yang ini jelas menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas. Nah, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam man tasaddaqa bi'adli thamratin. Kalimat samrah ini nampaknya yang benar adalah tamrah, ya. Tamrah, bukan samrah. Kita rujuk ke sumber hadisnya, yaitu yang ada di dalam riwayat Bukhari Muslim. Maka di sana yang ada adalah tamrah, bukan samrah. Kalau samrah maka dia artinya adalah buah, tetapi kalau tamrah adalah buah kurma. Nah, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yas'adu ila Allah illa tayyibu, al hadis.
Di sini Rasulullah SAW mengatakan, man tasaddaqa bi'adli tamratin, barang siapa yang bersedekah dengan senilai atau setara dengan satu buah kurma, min kasbin thayyibin, dari penghasilan yang baik, yakni dari usaha yang halal, wala yas'adu ila Allah illa thayyibu, dan tidak akan naik kepada Allah Ta'ala, yakni tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala, illa thayyibu, kecuali yang baik-baik saja, yaitu kecuali yang halal. Al-hadis selanjutnya atau kelanjutan hadisnya adalah, fa inna Allah yataqabbalaha biyaminihi, maka Allah Ta'ala akan menerimanya dengan tangan kanannya. Ini barang siapa yang bersedekah dari usaha yang halal, ya, dari barang yang halal yang dia dapatkan, maka dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini ada satu tambahan keterangan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan itu, beliau mengatakan wala yas'adu ila Allahi illa thayyib, dan tidak akan naik menuju kepada Allah Ta'ala kecuali yang halal-halal saja, yang baik-baik saja. Ini sedekah yang dikeluarkan oleh manusia tidak akan diterima kecuali dari yang halal. Nah, dan di sini ada kalimat wala yas'adu ila Allah, tidak akan naik kepada Allah Ta'ala. Artinya menunjukkan bahwasanya ketika amalan itu naik menuju Allah Ta'ala, menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala berada di atas seluruh makhluknya. Baik. Kemudian beliau menyampaikan dalil yang berikutnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi haditsil wahyi, juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang wahyu. Jadi hadis tentang bagaimana Allah Ta'ala menyampaikan wahyu kepada para malaikat, kepada malaikat Jibril terutama. Maka di sana disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqawlihi ka'annahu silsilatun 'ala safan." Apabila Allah Ta'ala menetapkan suatu perkara, yaitu Allah Ta'ala akan menetapkan suatu perkara tentu saja dengan wahyunya. Dan di sini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fis sama'i, yaitu di atas langit. Ini apabila Allah Ta'ala menetapkan suatu perkara dengan wahyunya di atas langit, ini kalimat di atas langit inilah yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala di atas seluruh makhluknya. Ya. Darabatil malaikatu bi ajnihatiha, maka para malaikat akan mengepakkan sayap-sayap mereka, khud'anan liqaulihi, karena mereka itu tunduk terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ka'annahu silsilatun 'ala safan, yang mana ini wahyu tersebut bagaikan silsilah, ini rantai besi, 'ala safan, yang dipukulkan ya di atas batu yang keras dan licin. Nah, ya. Hadis ini dari kalimat fis sama'i inilah yang menunjukkan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas langit atau berada di atas seluruh makhluknya. Al-hadis. Maka dari hadis-hadis yang disampaikan oleh penulis ini tadi, ya, wa ghairu dzalika katsirun, dan selain hadis-hadis itu yang masih banyak lagi yang lainnya, maka itu semua menunjukkan sangat tegas bahwasanya Allah Ta'ala berada di atas seluruh makhluknya. Nah, wa qad aqarra bidzalika jami'ul makhluqati, dan seluruh makhluk telah mengakui tentang hal tersebut. Ini telah mengakui akan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala, illal jahmiyatu, kecuali yaitu manusia dari kelompok Jahmiyah. Mereka adalah kelompok yang mengingkari ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mereka kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kita baca pada pertemuan kali ini yang berkaitan dengan dalil ketinggian zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas seluruh makhluknya, ini dari as-sunnah, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih akan berlanjut pembahasan tentang ketinggian Allah Ta'ala pada penjelasan penulis berikutnya, yaitu tentang bagaimana perkataan para imam-imam salaf tentang istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini nanti akan menguatkan ini tentang masalah ketinggian Allah Ta'ala, yaitu ketinggian zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas seluruh makhluknya. Kita cukupkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.